datang di channel pertama aku. Jadi di channel pertama aku ini aku akan sharing pengalaman pendidikan aku dari SMA sampai aku lulus kuliah, yang notabene memang gak sesuai ekspektasi banget. Tapi sebelum aku lanjutkan ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kemudian jangan lupa tombol loncengnya biar kalian tahu update video-video aku selanjutnya. Oke, back to the topic ya. Jadi pada saat itu aku masuk di sekolah SMA, dan pada saat kelas 11 itu kan ada penjurusan masuk ke IPA dan juga IPS. Nah, aku memutuskan untuk masuk di jurusan IPA guys, karena kan nantinya aku pengen banget bekerjanya itu di bidang kesehatan gitu. Nah, pada saat itu aku masuk IPA, tapi pada saat tes dan hasilnya itu aku nggak lolos guys, benar-benar nggak lolos. Dan pada saat itu nilai aku yang seharusnya minimalnya itu 80 untuk fisika, tapi aku dapatnya cuma 78, kurang 2 digit aja. Tapi di situ aku nggak patah semangat dan aku tetap ikut tes untuk yang kedua kalinya, dan alhamdulillahnya di situ aku lolos dan akhirnya aku masuk di IPA. Walaupun di sana aku agak kesulitan dalam mata pelajaran fisika dan juga matematika ya. Dan pada saat itu ada benar-benar pengalaman yang sampai sekarang pun aku inget banget, dimana aku mendapatkan nilai ulangan harian fisika itu 60 guys, dan aku harus lari-lari di lapangan pada saat jam istirahat dengan pakai kertas. Di sini tuh dikasih nilai aku 60. Terus ada lagi pengalaman yang bener-bener membuat aku sampai sekarang tuh inget banget. Pada saat itu OMG banget deh pokoknya. Dan pada saat itu aku dapat nilai matematika ulangan hariannya itu 0,5. Bayangin 0,5, oh my god, itu sangat jelek banget. Dan pada saat itu malunya itu karena ulangan harian itu dikoreksi sama anak unggulan yang notabene mereka lebih pinter-pinter banget dan kelasnya dibedakan dari anak yang lainnya gitu loh. Betapa malunya diri ini guys, malu banget, dan sampai sekarang masih terkenang buat bagi aku guys. Kemudian pada saat itu aku ujian nasional dan ternyata alhamdulillahnya juga lulus. Dan pada saat pendaftaran masuk ke kuliah itu kan ada jalur SNMPTN, yaitu jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui nilai prestasi di raport dan juga non akademisnya. Dan di situ aku ambil jurusan kesehatan masyarakat guys di 2 universitas negeri di Jember dan juga di Surabaya. Dan ternyata nihil juga, aku nggak lolos lagi. Dan pada saat itu aku bingung dong, ada teman-teman aku yang banyak keterima di universitas yang mereka inginkan, kemudian mereka sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan juga, sedangkan aku nggak keterima. Dan pada saat itu ayah aku nyari info tentang kuliah jurusan kedokteran di beberapa universitas dengan biayanya yang cukup lumayan besar. Dan pada saat itu aku udah berpikir aku harus pindah lain jurusan guys, karena aku nggak mau membebani orang tua aku dengan biaya yang sebesar itu. Dan pada saat itu siapa sih yang nggak sedih? Pasti sedih banget ya, karena cita-cita aku udah di luar jalur, yang di luar ekspektasi aku, di luar keinginan aku. Jadi aku benar-benar harus ambil jurusan selain kedokteran yang memang biayanya lebih ringan daripada itu guys. Terus pada saat itu aku ikut tes SBMPTN, yaitu tes tulis untuk masuk perguruan tinggi ya. Dan pada saat itu aku ngambil jurusan itu benar-benar nggak ada di pikiran aku dan benar-benar di luar keinginan aku. Kalau nggak salah tuh aku ambil 3. Yang pertama itu aku ambil jurusan manajemen, yang kedua aku ambil jurusan tata boga, dan satunya lagi aku lupa guys, yang pasti di luar keinginan aku semuanya. Dan pada saat itu aku tes di salah satu universitas swasta di Surabaya, dan aku tesnya di sana. Kemudian pada saat itu aku tes diantar juga sama ayahku guys, jadi benar-benar kayak mandiri banget, sudah kayak nggak pernah bareng-bareng sama temen aku SMA. Kemudian aku masuklah tes di sana, dan ternyata hasilnya pun nihil, benar-benar nihil lagi untuk keberapa kalinya. Dan pada saat itu aku sedih ya, pastinya sedih banget, karena udah jurusan yang pertama aku nggak sesuai, kemudian ternyata udah ikut tes, udah belajar, ternyata udah nggak keterima lagi. Dan pada saat itu
pendaftaran di universitas itu mau ditutup guys, karena udah tanggal detik-detik terakhir gitu loh. Dan pada saat itu aku berpikir, aku yang penting aku harus kuliah deh, daripada aku nggak kuliah terus kemudian berpikir aku nantinya harus kemana. Bingung banget pada saat itu. Dan karena udah detik-detik terakhir penutupan pendaftaran kuliah, jadi aku memutuskan untuk kuliah di universitas tempat aku tes SBMPTN itu. Jadi aku kuliah di Universitas Bhayangkara Surabaya. Tapi di situ aku benar-benar memilih jurusan yang nggak ada matematikanya sama sekali. Dan aku nggak pernah terpikir aku bakal kuliah di jurusan ilmu hukum guys. Jadi aku benar-benar milih jurusan yang nggak ada matematikanya sama sekali. Walaupun di sana juga ada sih nantinya di mata kuliah hukum waris, tapi nggak sebanyak kalau misalkan aku ambil jurusan manajemen atau misalkan ekonomi. Jadi benar-benar kayak aku benar-benar mulai dari nol banget. Aku yang seharusnya di jurusan IPA, kalau misalkan di bidang IPA, aku masuk di bidang IPS. Jadi benar-benar aku mulai dari nol banget, benar-benar belajar dari nol banget, dan memulai mencintai apa yang sedang aku jalani di kuliah tersebut gitu guys. Dan pada saat pertengahan aku kuliah itu kayak benar-benar apa ya, kita harus benar-benar belajar mencintai apa yang seharusnya nggak kita inginkan gitu loh, tapi ternyata juga bisa. Dan pada saat semester lanjutan aku bisa masuk di jadi kemudian di pertengahan perkuliahan aku ikut lomba juga, ikut peradilan semu, dan di situ aku bisa ikut lomba ke Jakarta. Kemudian aku juga sempat lomba di Semarang juga. Nah di situ pengalaman aku kebuka banget, karena untuk kedepannya setelah kuliah aku harus kerja apa gitu loh. Karena sebelumnya nggak tahu kan nantinya kita di Fakultas Hukum itu kerjanya apa gitu. Dan pada saat itu aku benar-benar membuka dan memiliki cita-cita baru, yaitu pengen jadi jaksa guys. Bener-bener pengen banget. Dan di semester 8 aku sampai bela-belain magang mandiri di kejaksaan kabupaten di salah satu kota gitu. Jadi pada saat itu aku magang, aku mencari tahu seluk-beluk jaksa itu seperti apa, pekerjaan jaksa seperti apa, nantinya untuk masuk jaksa itu gimana, biar jadi jaksa itu seperti apa nantinya. Dan pada saat itu kembali down lagi, karena kenapa? Pada saat pendaftaran jaksa ada batas tinggi badan yang harus kita cukupi, dan pada saat itu adalah tinggi badannya tuh 60 cm untuk perempuan. Dan you know aku nggak sampai di titik itu, dan kegagalan keberapa kalinya lagi untuk aku. Dan pada saat itu aku bener-bener bingung, karena untuk cita-cita kedua aku yang memang aku bener-bener pengen banget jadi jaksa, gagal lagi, oke? Dan pada saat itu setelah aku ujian skripsi dan aku lulus, ada pendidikan profesi advokat pada saat itu. Jadi aku berpikir kalau misalkan di profesi advokat itu kan nggak ada minimal tinggi badan, atau misalkan secara fisik nggak ada ya penilaian itu. Jadi semua orang bisa mengikuti pendidikan profesi advokat itu. Dan pada akhirnya aku belok arah guys, belok arah lagi untuk menjadi ke advokat itu. Nah pada saat itu aku mengikuti pendidikan, kemudian aku ujian juga, alhamdulillah aku lulus. Dan pada saat aku menunggu sertifikat ujian aku keluar, aku mencoba untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang notabene aku masih fresh graduate ya. Dan pada saat itu aku masuk tes di beberapa perusahaan, tapi pada akhirnya aku gagal. Kemudian pada saat pengalaman aku gagal di beberapa tes di perusahaan itu, pastinya insecure banget, karena kan fresh graduate, kemudian lawan kita itu kayak teman-teman kita yang masuk di universitas yang sama itu, di perusahaan yang sama itu sudah terlihat kalau misalkan mereka sudah berpengalaman ya. Jadi nggak semudah itu untuk mencari pekerjaan, sampai diantar kemana-mana, diantar tes sama ayah juga, sempet di luar kota, kemudian ternyata nggak ada yang keterima sama sekali. Dan terus sertifikat pendidikan aku udah keluar, kemudian sertifikat ujian aku juga sudah keluar. Pada saat itu aku benar-benar fokus sama karir aku, dan aku memilih untuk ke
jenjang profesi advokat yang notabene itu harus magang selama 2 tahun guys. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya menurut aku. Jadi benar-benar aku udah nggak ngelamar kerja sama sekali, aku mencari tempat untuk magangku di lembaga bantuan hukum, dan pada saat sekarang aku benar-benar melampaui itu, dan sekarang aku tinggal sumpahnya aja. Pada saat itu aku benar-benar meyakinkan diri aku bahwasanya aku bakalan bisa untuk menjadi advokat yang handal nantinya. Dan sekarang pun saya juga bersyukur bahwasanya aku bisa ada di posisi saat ini. Kalau misalkan tanpa support orang tua juga aku nggak bakalan bisa guys. Dan sekarang aku juga sudah membuka mataku bahwasanya sekarang aku di posisi dunia hukum, aku bisa membantu masyarakat yang tidak paham hukum. Sedangkan kalau misalkan perbandingannya dengan ekspektasi aku sebelumnya, aku bisa membantu masyarakat yang di bidang kesehatan gitu. Jadi benar-benar kayak ya aku nggak nyangka banget aku bisa ada di profesi ini saat ini guys. Jadi benar-benar kayak di luar ekspektasi aku banget. Dan untuk kalian yang mungkin sekarang lagi di posisi sama dengan aku atau sebelumnya punya pengalaman yang sama dengan aku, mungkin kalian intinya jangan pernah putus asa dan tetap jalani apa yang kalian jalani sekarang. Tetap berusaha sampai kalian mendapatkan titik terbaik perjalanan hidup kalian hingga karir kalian yang memang teruntuk kita gitu loh. Terkadang ekspektasi kita itu nggak terbaik dari ekspektasi Allah ya guys. Jadi bener-bener kayak kita itu dibuka bener-bener kamu nggak cocok di sana. Jadi seperti ada jalan lain yang ditentukan untuk kita. Jadi kita jangan pernah putus asa dan tetap jalani apa yang kalian tempuh sekarang. Kelak kalian akan ketemu dengan titik terbaik di hidup kalian dan perjalanan karir kalian. Jadi guys, cukup itu cerita dari aku yang sebenarnya memang di luar ekspektasi aku. Cita-cita aku bukan di dunia hukum, tapi sekarang aku mencintai jurusan hukum dan aku mencintai karirku saat ini. Jadi untuk kalian di luar sana mungkin sedang mengalami hal yang sama, kalian jangan pernah putus asa. Dan akhir cerita dari cerita aku sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian di luar sana, dan tetap jaga kesehatan ya. Bye bye, sampai jumpa di channel aku berikutnya.